Dirimu pergi, aku bisa apa? Apa yang kau mau? Bukan pilihanku. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa senyum-senyum seperti itu? Selamat datang di Kompang Sumber Rezeki. Hari ini insya Allah hari yang ke-26 ya guys. Kita berpuasa, alhamdulillah. Sampai saat ini tidak ada yang aduh, ini ada bulu irung, reda ditilepan dulu ya biar tidak menghalangi pemandangan kegantengan saya. Oke, perkenalkan saya Kompang Sumber Rezeki, Ani Anjani. Selamat bergabung ya. Bagaimana kabarnya? Hari ini saya temanya mau mengaplikasikan aquaculture yang sudah saya buat kemarin ya, di sekarang hari Rabu ya, berarti hari Senin saya buat ya, berarti sudah lebih dari 24 jam, bahkan mungkin hampir 48 jam ya, karena janji saya kemarin sebaiknya aquaculture tersebut fermentasi dahulu selama lebih dari 24 jam. Maka dari itu sekarang sudah waktunya saya akan aplikasikan. Oh ya, bagi yang baru bergabung, perkenalkan saya Kompang Sumber Rezeki ya. Kompang Sumber Rezeki ini adalah nama saya sendiri, Kompang. Kemudian Sumber Rezeki adalah kelompok tani. Saya sendiri sedang berbudidaya, mencoba ya, lagi eksperimen, kemudian ya sebagai peternak rumahan, budidaya ikan nila dengan sistem bioblok. Yuk kita ikuti bagaimana keseharian. Makanya di sini saya temanya adalah kehidupan sehari-hari ya. Di sini makanya di sini kehidupan sehari-hari di sini adalah kehidupan sehari-hari seorang peternak rumahan ataupun petani ikan ya. Nah, peternak rumahan ini sebetulnya selain ikan saya juga ayam ada, cuman sekarang ayamnya lagi sedikit, lagi kosong ya. Jadi nanti teman-teman live ini ataupun nanti video-video yang saya berikan di sosial media ya, yakni utamanya sih untuk mempromosikan kepunyaan saya ya, yakni saya sedang beternak ikan nila ya. Ikan nila nanti tatkala sudah besar ataupun sudah panen, mudah-mudahan dari teman-teman, sebagian teman-teman ada yang membutuhkan. Nanti saya akan infokan kalau misalkan membutuhkan ikan-ikan yang dipelihara oleh saya. Seperti itu ya. Yuk kita ikuti dulu bagaimana saya ternak ikan tersebut ya. Bagaimana kondisinya dulu ya, saya akan cek dulu kondisinya. Nah, selain di kolam, saya pakai kolam terpal ya. Selain di kolam terpal, ada juga di sini nih, di dalam rumah ada ikan juga di sini ya. Di sini juga ada ikan nila. Di sini juga ada ikan koi, ada ikan komet ya. Nah, ikan nila yang saya masukkan ke sini adalah nanti mau dijadikan calon indukan ya. Nanti kalau misalkan dia kondisinya sudah besar, 400 gram, 500 gram bobotnya, akan dijadikan untuk indukan. Nanti akan diambil, disimpan di ini ya, di dalam kolam khusus indukan.
Nah, ini juga sama nih, ya. Ini juga sama tuh. Ini juga calon indukan juga nih, saya simpen di akuarium. Nanti kalau udah agak besar, yang di sini ya, yang di sini akan kalau ini sudah agak besar, ini akan saya transfer ke situ dulu ya, ke situ. Nanti kalau sudah besar sebesar ini baru 2 jari ya guys, baru 2 jari tuh lagi pada suka ini ya. Nanti kalau ini sudah besar, ini akan saya kirim ke sana ya guys. Saya kirim ke sana, nanti yang sudah besar dari sana akan jadi indukan. Ini sama kurang lebih 20 ekor. Yang nila juga 20 ekor, yang di sana ya, yang di sini juga 20 ekor. Mari kita lanjutkan. Ini apa ini? Brazil sama Argentina. Yuk sekarang kita kirim. Kalau teman-teman bergelut di budidaya, silakan sambil tanya-tanya, ataupun siapa tahu teman-teman ada yang lagi dagang misalnya ya, membutuhkan ikan nila, silakan tanya-tanya juga ya, kapan panen gitu. Oke guys, kita ini perkenalkan, ini ayam tinggal 3 ekor ya guys. Ayam tinggal 3 ekor dari 23 ekoran kemarin itu dilanda kesakitan karena terkena virus. Nih tinggal 3 ekor. Ini 3 ekor pun yang punya sayanya 2 ekor. Ini punya dari petua ini 1 jantan. Jadi mudah-mudahan nanti berkembang biak ya. Mudah-mudahan kalau sudah gede bisa bertelur, kemudian bisa menghasilkan anakan yang bagus lah. Ini ayamnya ayam Bangkok kampung ya. Nah ini kolam-kolamnya ya guys. Saya ambilkan dulu makanannya ya, dikasih makanan dulu nih. Saya mau kasih makan makanan sisa aja ya, dari makanan saya sendiri. Sisanya ini kasih nasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke peternakan ikan ya. Nah, sekarang ini kegiatan keseharian saya ini mau, ya, ini ada yang terbuka ini. Nah, mau mengaplikasikan aquaculture ini ya. Nah, aquaculture ini terbuat dari beras, dan berasnya beras tepung beras ya. Tepung beras ini sudah saya pakai probiotik ya. Kemudian nanti mudah-mudahan teruraikan. Nah, nanti si tepung beras ini bisa menjadi makanan ikan ya. Bisa menjadi plok, bisa menjadi mikroorganisme ya. Bisa jadi menutrisi buat ikan sendiri ya. Nah, ini sudah saya fermentasi, coba ya. Ini bakalan ada ya. Kemudian yang ini juga sama. Kemudian yang ini juga sama.
Hmm. Oh, dicium biasanya harum tape ya. Coba dicium dulu. Harum tape, harum tape ya. Kita biarkan udaranya keluar dulu ya, udara kita tertutup supaya nanti tidak terlalu banyak udara ya, tidak terlalu banyak gas. Oke, kita perkenalkan, saya ini mempunyai 5 kolam ya guys. 5 kolam, ini ada kolam nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 ya. Nah, ini masing-masing diameternya beda-beda karena saya belinya tidak seragam kemarin ya. Jadi niatannya ini pertama saya bikin punya 1 kolam dulu. Setelah 1 kolam ternyata ada tambahan kolam. Ini bekas bikinan punya kakak saya ya, yang 3 kolam ini 1, 2, 3 ternyata nggak dilanjutkan, kakak saya bikinnya, jadi dilanjutkan oleh saya sendiri. Kemudian ini saya tambahan 1 kolam diameter 4 ini ya. Dicek lahannya cukup untuk diameter 4 sekalian. Jadi belinya nggak kecil-kecil, langsung diameter 4 ya. Nah, ini diameter 2 ini adalah kolam untuk burayak ya. Jadi kolam yang diameter 2, kolam nomor 1, dan kolam nomor 5 diameter 1,5 meter itu saya ditujukan, tujuannya adalah untuk tempat burayak ikan. Nah, kemudian kolam nomor 2, ini kolam nomor 2 diameter 4, ini tempatnya kolam induk ikan ya. Jadi saya selain pembesaran, saya bertujuan berencana juga memijahkan ikan ya, memijahkan ikan supaya saya punya bibit yang bagus, yang baru ya. Jadi ada generasi untuk selanjutnya. Jadi saya tidak selalu beli bibit-bibit yang baru gitu ya kepada pedagang bibit gitu ya. Jadi bertujuan saya, dan kalau misalnya bibitnya banyak bisa dijual belikan juga nantinya bibitnya ya. Nanti mungkin kalau misalkan sudah bibitnya banyak, saya akan infokan ke teman-teman bahwa saya punya bibit yang banyak. Silakan teman-teman kalau misalkan membutuhkan bibit bisa menghubungi saya sendiri gitu ya. Nah, kemudian di sini pun kucingnya keinjak buntutnya jadi ngamuk. Kemudian kita ke sini ya guys ya, biar nggak backlight. Nah, ini kolam diameter 1,5 yang saya tadi bilang, ini juga saya tempatkan burayak. Jadi nanti maksudnya burayak, jadi kolam yang dari diameter 4 itu, yang dari indukan itu ya. Nah, apabila sudah beranak, tumbuhnya anak, nanti si anak-anaknya akan saya simpan di kolam diameter 2. Nah, kalau misalkan masih kurang diameter 2 untuk anakannya, dan kita simpan juga di diameter 1,5 meter. Nah, kemudian apabila di sini masih banyak, sudah besar-besar, sudah berumur 3 bulan ya, sudah berumur 3 bulan, mungkin sudah sebesar begini ya nanti. Nah, ini akan saya transfer ke sini ya. Kalau misalkan masih ada sisa hasil penjualan, saya akan transfer ke sini untuk dibesarkan. Nanti kalau ini sudah besar, ini misalnya sudah sebesar 5 ekor ataupun 4 ekor per kilogram, layak konsumsi, layak dijual, layak panen. Nah, ini bisa dijual untuk yang besar-besarnya ya.
Ini masih kecil-kecil, ini pun vlognya masih kecil ya. Dan ini sama ya. Ini kolam ini sama kolam ini isinya sama, ini untuk pembesaran. Kolam ikan pembesaran. Nah, ikannya ikan nila, ini campur-campur ikannya ya. Ada ikan merah sama ikan hitam saya campurkan. Cuman kebanyakan ini ikan nila merah ya. Ikan nila merahnya dulu namanya ikan nila Bangkok katanya, ataupun bisa disebut dengan red prima, red nil ya, red nil. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bila tidak ada yang bertanya, saya akan lanjut ke kegiatan, yakni mau mengaplikasikan aquaculture ya. Yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa tema kali ini adalah saya akan berkegiatan untuk mengaplikasikan aquaculture. Jadi aquaculture ini adalah sebagai pembenah tanah ya, sebagai pembenah tanah, bahwa MG Channel terima kasih sebagai pembenah tanah supaya air yang ada di kolam-kolam saya ini tetap stabil ya. Bukan pembenah tanah, sorry, pembenah air ya. Jadi supaya air yang ada di kolam-kolam saya ini tetap stabil, tidak bau amoniak ya, tidak banyak amoniak. Jadi nanti aquaculture yang saya berikan ini mudah-mudahan nanti bisa mengurangi amoniak, karena ikut teruraikan oleh bakteri yang ada di yang saya kasih di aquaculture tersebut ya. Yuk kita bawa dulu aquaculture-nya. Au. Alhamdulillah kondisi kali ini sehat-sehat ya, si ikan-ikannya tidak ada yang mati ya. Kemarin-kemarin karena diguyur hujan, ikan-ikan yang punya saya banyak yang mati ya guys. Ini mohon maaf kalau misalkan di luar ini karena cuaca cukup terang sekali ya. Jadi bisa jadi nanti perangkat saya kepanasan. Jadi akan saya coba saya diamkan di tempat yang teduh ya. Nah ini ada yang cukup teduh guys. Ada yang cukup teduh. Saya akan bawa dulu aquaculture-nya ya, sebanyak 2 botol. Ya. Satu. Nah, ini ya. 2. Ini 2 botol. Nah, kemudian kita ambilkan untuk saringan ya. Takaran dan juga saringan. Nah, teman-teman dimanapun berada, pemberian aquaculture ini ya, bagi yang belum tahu bahwa ini apa? Oh ya, terima kasih. Bahwa ini terdiri dari 8 liter, 8,5 kilo aquaculture. Kemarin itu
volume airnya itu volume kolam yang ada di saya ini ada 17 meter kubik. Nah, saya akan kasih berasnya ini, tepung berasnya ini adalah setengah kilogram. Baik, beberapa penonton Oke, ada pemberitahuan bahwa saya katanya ada barang-barang yang tidak bikin nyaman sama penonton. Karena mungkin saya membawa ini botolnya ini botol aquaculture ya. Ini untuk diketahui bahwa ini bukan memang ada gasnya ya, mirip-mirip dengan alkohol, tapi ini bukan alkohol ya. Nah, ini adalah aquaculture supaya ini untuk diberikan kepada kolam-kolam saya ya, seperti itu ya. Jadi mohon izin penonton, ini bukan mohon maaf, ini panduan komunitas ya, bahwa ini bukan barang narkoba ataupun barang yang memabukkan, bukan ya. Biovlog itu bagaimana Biovlog itu, aduh saya lupa lagi ya. Biovlog ini adalah, kalau dari sisi pengertian ya teman-teman, oke saya akan terangkan dulu sebentar ya, supaya mungkin teman-teman bisa mengetahui. Bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu, silakan apabila ada yang salah dari kata-kata saya mohon dikoreksi ya. Biovlog ini terdiri dari dua kata ya. Jadi bio ini ada bio, ada vlog ya. Bio ini dari biologis. Kemudian vlog ini artinya kumpulan ataupun gumpalan. Jadi biovlog kalau disatukan ini adalah kumpulan dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini adalah mikroorganisme. Dan mikroorganisme itu tersebut diciptakan oleh kita sendiri dan bisa diciptakan oleh alam ya. Jadi buatan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah, ciptaan kita sendiri adalah dengan adanya pemberian probiotik ya, probiotik. Dan biasanya kalau prebiotik biasa dibarengi dengan unsur karbonnya. Unsur karbonnya itu bisa dari molas, bisa dari gula pasir, ataupun bisa dari ini ya, tepung kanji, tepung beras. Nah, sekarang karena di lingkungan saya adanya tepung beras, ataupun bisa dari bekatul, bisa ya. Yang penting mengandung karbohidrat, ada protein juga. Nah, ini bisa untuk membantu menguraikan sisa-sisa makanan dan juga menguraikan amoniak. Nanti akan menjadi makanan ikan sendiri seperti itu. Cara bikin vlognya bagaimana? Cara bikin vlognya itu ada dua cara ya. Bisa diaplikasikan. Jadi ya, ada dua unsur untuk pembentukan vlog ya. Nah, untuk pembentukan vlog itu bisa diberikan probiotik dan juga unsur karbon. Ada juga probiotik yang tidak memerlukan unsur karbon. Biasanya probiotiknya itu probiotik yang cair ya, seperti itu. Nah, probiotik vlog juga bisa terbentuk dengan adanya sinar matahari ya, yakni
misalnya di dalam kolam ada lumut-lumut, itu pun bisa menjadikan lumut. Plankton itu merupakan plankton alami juga ya, lumut. Jadi kalau misalkan ada yang hijau-hijau, warna hijau di kolam, itu juga mengandung plok juga ya. Nah, nanti juga mikroorganisme tersebut bisa berupa plankton, bisa berupa protozoa ya, bisa berupa cacing dan lain sebagainya, yang nanti ada bakteri juga, ada jamur juga ya, yang nantinya apalagi nanti bakteri dan jamur bisa teruraikan ya, bisa untuk menguraikan. Di video lain vlog pakai aerator juga Bang. Nah, untuk aerator memang betul ya, kalau di kolam biasa kita seperti di kolam terpal, karena tidak adanya aliran air, maka aliran air tersebut merupakan dibantu oleh aerator ya. Nah, aerator tersebut adalah membantu mensuplai udara, karena dibutuhkan juga suplai udara pada kolam. Nah, suplai udara itu untuk mensuplai ikan-ikan dan juga mensuplai bakteri. Nah, bakteri tersebut membutuhkan udara, ikan juga membutuhkan udara, seperti itu. Kok abangnya gak pakai aerator? Pakai. Ini pakai aerator ya. Tuh. Ada gelembung-gelembung udaranya. Ya, cuman di sini kalau di sini karena ini ikannya sedikit, maka dari itu aeratornya pun sedikit ya. Nah, beda dengan ini karena ini untuk indukan ya. Jadi jumlah ikannya hanya 20 ekor di diameter 4 ya. Padahal kalau untuk pembesaran diameter 4 ini mampu 1.200 ekoran ya. 1.200 ekor ataupun 1.500 ekor bisa. Karena kapasitas ikan untuk pembesaran itu bisa mencapai 100 ekor ataupun 120 ekor per meter kubik. Jadi tergantung dari volume air ya, volume air. Nah, dengan catatan 1 meter kubik ini kita kasih suplai udaranya 30 LPM gitu untuk pembesaran. Nah, kalau mau ikannya besar gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita sambil diskusi ya, sambil saya mempraktekkan bagaimana saya mengaplikasikan aquaculture buatan saya sendiri, terbuat dari probiotik dan juga tepung beras ya. Jadi pengganti molas, pengganti gula pasir, tepung kanji. Karena saya mempunyai beras. Pelihara ikan apa Bang? Ini sorry Pads, ini ikan nila ya. Jadi saya sedang memelihara ikan nila. Jadi selain pembesaran ikan nila, saya juga sedang mencoba memijahkan ikan ya, ataupun nanti supaya ikan-ikan ini mempunyai anak-anak. Nah, ini saya mencoba lagi membuat bibit ikan, karena katanya sekarang bibit ikan lagi susah. Adapun di daerah-daerah lain susah ya transportasinya. Kalau saya beli hanya 1.000 ekor. Misalnya bibit ikan yang bagus ada di daerah Subang. Saya ini kan berada di Bandung. Kalau misalkan ikannya ada di Subang, nanti boros di transport ya. Kecuali kalau sayanya punya kolam yang banyak, misalnya ada 20 kolam, nah membutuhkan bibit ikan sebanyak 20.000 ekor, ya itu masih mending lah gitu ya. 1 kali terbang ke Subang misalnya ya, membutuhkan transport dan makan juga sebanyak 500.000 masih kebual gitu ya.
masih tertutupi lah untuk ekonominya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya akan mengaplikasikan aquaculture ya. Oke. Kembali lagi, ini saya terbuat dari saya membuat ini takarannya adalah 0,5 kilogram per meter kubik tepung beras. Nah, kemudian pembuatan ini dalam 1 kilogram tepung beras saya kasih 10 ml probiotik. Saya probiotiknya probiotik cair ya, yang untuk perikanan yang warna pink itu ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nah, sekarang si tepung beras, kemudian si tepung beras ini saya isi dalam 1 kilogram tepung beras saya kasih 2 liter air. Nah, untuk aplikasikan ke sana, maka dari itu untuk diaplikasikan ke kolam saya akan kasih 1 liter air beras, air aquaculture ini ke dalam 1 meter kubik kolam. Ya, paham sampai di sini? Kalau misalkan tidak paham, boleh diacungkan jempol. Ya, ataupun boleh diacungkan tangannya, silakan bertanya. Oke, kita lanjutkan. Ini volume yang ada di sini adalah volume diameter 4, yakni kalau dari sisi luas 3,14 dikalikan jari-jari kuadrat, berarti 3,14 dikali 2 dikali 2. Ini luasannya adalah 12,5an lah ya, 12,5 meter persegi. Nah, ini tinggi kolamnya kita ukur. Tinggi kolam ini adalah kalau kemarin nah ini 45 cm ya. Nah, 45 cm berarti tadi kan 12,5 dikalikan 45 berarti 12 kali 4 48 ya. 5 kali 12 60, 48 tambah 6 berarti 54 ya. Berarti sekitar 5,4 meter kubik ya. Maka dari itu saya akan kasih 5,4 liter ya. Oke, saya akan tuangkan dulu ini 5,4 liter ya. Kita kocok-kocok dulu guys. Jadi ini cukup mudah dan simple, dan ini bisa diberikan kita sampai kondisi vlognya ini tercapai ya. Rata-rata kondisi vlog itu kalau kita takar itu harusnya bisa mencapai sekitar lebih dari 60 ml supaya nasi kondisi ikannya itu nambah sehat ya. Kalau misalkan banyak vlognya ya, nanti ikan pun airnya kan nambah seger, nambah sehat gitu ya. Ini saya tuangkan 3 liter dulu. Karena tepung berasnya ini saya terbuat dari tepung benyer ya. Benyer itu artinya ini dari saringannya beras ya. Jadi bukan dari beras yang utuh yang kita beli lebih dari 10.000 nanti malah bisa jadi boros ya ke ininya. Ini saya hanya memanfaatkan menirnya saja, ataupun beras yang hancur-hancurnya dijadikan ditepungkan beras ya. Mungkin nanti di video saya ada juga contoh beras yang ditepung. Ini juga campur dengan bekatul-bekatulnya ya.
Jadi ada campuran sedikit bekatul, maka dari itu warnanya tidak putih ya. Ada sedikit ke kuning-kuningan ya. Oke, kita saring pakai ini karena masih ada sekam-sekamnya sedikit ya, supaya si sekam-sekamnya tersaring oleh saringan ini ya. Oke, kita dekatkan bagaimana cara mengaplikasikannya supaya penonton semua tahu ya. Supaya penonton semua tahu dan tidak gagal paham ya. Jadi akan saya berikan pada gelembung-gelembung udara yang ada di sini ya. Saya akan berikan pada gelembung-gelembung udara supaya nanti tersebarkan oleh gelembung-gelembung udara yang ada di sini ya. Oke. Jangan lupa baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini aquaculture juga karena dia mengandung tepung beras ya. Nanti bisa juga menjadi makanan ikan. Cuma nanti makan ikan bisa makan yang halus-halus ya. Yang lembut-lembut. Ini karena kemarin saringannya yang besar itu sobek, jadi saya pakai saringan yang kecil jadi lebih lama ya. Nah ini ya teman-teman, jadi masih ada ampasnya ini. Tuh. Ini ampasnya ada berupa butiran-butiran padi ya. Teman-teman bisa juga dikasihkan ke ikannya langsung. Ya, saya akan coba aplikasikan langsung saja ya teman-teman. Oke, saya akan cek dulu apa ada yang bertanya atau enggak ya. Lestiani. Oke. Karena masih tidak ada yang bertanya, saya akan ini kan langsung ya.
Jadi bisa seperti ini langsung. Langsung kita kocorkan. Dan ini sebaiknya diaplikasikan pada pagi hari ya, ataupun sore. Jangan siang-siang banget. Karena kalau siang biasanya nanti si airnya agak hangat. Ini bisa merusak bakteri ya. Karena kalau bakteri itu nggak suka sama yang panas-panas. Oke, sampai sini paham ya. Sekarang tinggal 2,4 liter ya. Tadi saya kasih 3 liter. Sekarang saya kasih tinggal 2,4 liter ya. Nanti kalau ada sisa 2,4 ya. Nanti kalau ada sisa akan disimpan untuk besok, nanti akan saya aplikasikan 3 hari kemudian ya. Jadi nanti asalkan penyimpanannya tertutup, tidak terkena sinar matahari, masih awet ya. Ini selama 1 bulan pun awet. Oh iya, bukan botol itu, Sprite. Semilirnya angin malam ini. Oke teman-teman, di kolam itu sudah saya isi ya. Oke, sekarang kita aplikasikan di kolam yang ini ya. Mudah-mudahan tidak terkena sinar matahari langsung. Perangkatnya supaya tidak kepanasan. Nah, kolam yang ini 2,5 meter ya. 2,5 meter ini volumenya adalah 3,14 dikali 1,25 dikali 1,25. 1,25 kali 1,25 adalah 2,25. 3,14 dikalikan 2,25. 3 kali 2 6. 25 kali 3 7,5. Berarti 6,75 ya, sekitar 6,75 ataupun sekitar 7 meter kubik ya. 7 meter kubik berarti 7 meter persegi, sorry, luasannya ya. Nah, dikalikan tinggi air. Sekarang tinggi air, kita cek tinggi airnya berapa ya.
Nih tinggi airnya ada 75 cm guys. Jadi tadi 7 meter kubik ya, 7 meter persegi, sorry, 7 meter persegi dikalikan 0,75 ya. 7 dikali 7 49, 5 kali 7 35, 49 tambah 3,5 berarti 52,5 ya. Jadi ini volume airnya sekitar 5,25 ya. 5,25. Jadi akan saya kasih 5,25 liter. Oke. Yuk. Nah, ini baru 3 liter ya. Jadi kalau pakai tepung beras ini lebih cepat ya, sepertinya tidak perlu disaring. Baru 3 liter, kemudian sekarang saya kasih 2,25. Ini ada 2,3 ya, nggak apa-apa lah, lebih sedikit ya. Jadi ini teh salah satu upaya untuk menambahkan vlog ya pada kolam ikan sistem biovlog. Oke, sekarang saya akan mengaplikasikan yang ada di sini ya. Kita coba pindahkan perangkatnya. Di mana letak hatimu yang dulu kau duakanku? Ini pun sama ya, kita ukur kedalamannya. Kalau misalkan kedalamannya sama 75 cm, berarti volumenya sama ya. Karena ini diameternya sama, guys. Oh ya, ini hampir 80, guys. Berarti volumenya hampir sama ya. 80 itu berarti tadi kan 7 ya, 7 kali 8 56. Berarti akan saya kasih 5,6 liter ya.
Baru 3 liter. Tinggal 2,6 liter ya. Saya aplikasikan pada titik-titik gelembung udara ya, nanti supaya tersebar sendiri ya. Dan ini aquaculture juga bisa menekan tumbuhnya lumut ya, dengan adanya bakteri-bakteri plankton gitu ya. Jadi kan nanti bergabung dengan fitoplankton dan bisa menjadi makanan, diharapkan seperti itu. Jadi nanti si ikan-ikan banyak makan sendiri. Maka dari itu si ikan-ikan ini diharapkan nanti kedepannya itu kita tidak terlalu banyak ngasih makan pada ikan-ikan tersebut ya, karena sudah ada makanan sendiri di kolam ini. Seperti itu ya. Oke, demikian untuk yang 3 kolam pakai aquaculture. Nah, apakah untuk burayak pakai aquaculture atau enggak? Tergantung ya. Tergantung teman-teman mau pakai atau enggak. Lihat kondisi ikannya. Kalau misalkan kondisi airnya. Kalau kondisi airnya bau ataupun banyak amoniak, karena kan itu tidak terlalu banyak amoniak. Jadi tidak perlu kita kasih aquaculture ya. Karena belum ada yang perlu diuraikan oleh bakteri ataupun oleh jamur pada kolam tersebut. Jadi sebetulnya yang kolam diameter 2 ataupun diameter 1,5 yang nantinya saya rencanakan untuk tempatnya burayak, karena burayaknya masih sedikit dan kemungkinan tidak terlalu banyak amoniak, maka dari itu tidak perlu kita pakai aquaculture ya. Tapi kita cek dulu bagaimana kondisi airnya ya. Kita cek kondisi air yang diameter 1,5 dulu. Kalau misalkan airnya berbau, ada unsur bau amoniak, saya pun di sini kan pakai ini ya. Yang ini pakai adanya. Nah, ini kita ambil ya. Nah, saya cium, ternyata ini tidak bau amoniak ya. Ini sebetulnya kalau misalnya kita cek, ini ada ikannya ya. Saya coba cek ya, ada ikannya atau enggak. Ada ikannya sedikit, kalau nggak salah kemarin tuh saya tebar pemindahan, ada yang beranak dari pas saya mensortir, saya sebagian pindahkan ya. Kita cek ikannya apakah masih ada ataukah sudah sebesar apa. Kalau nggak salah ini ada ikannya juga nih. Kita cek aja ya, daripada penasaran. Ini banyak poknya di dalam ternyata ya. Nah ini guys, ternyata ada ikannya tuh. Kelihatan nggak? Ikannya masih sebesar begini ya. Tapi tidak banyak, ini hanya sekitar sebesar
hanya sekitar 100 ekoran lah, nggak banyak nih. Coba cek sebelah sini. Jadi ini tidak perlu pakai aquaculture ya, karena volume airnya pun sedikit dan dicek kondisi airnya, dicium tidak bau ya. Jadi saya pakai penciuman saja. Sebenarnya kalau mau pakai alat ya, tapi alatnya harus beli, lumayan ngawis kalau beli ya. Untuk petani rumahan seperti saya, kalau beli alat-alat itu lebih mikir dulu ya. Kayak insting aja. Oh ini bau, oh ini nggak bau, jadi pakai insting, pakai hidung alami ya. Jadi pakai alat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Aduh guys, banyak semut guys. Banyak semut di dalam pohon lengkeng. Guys, saya live sudah berapa menit? Nah, sekarang kita cek aerator yang ada di sini ya. Aerator, sorry, kolam. Daun-daun ini, daun, karena ini berada di bawah pohon, ini nangka ya. Jadi sambil kita bersihkan daun-daunnya, nanti kita cek. Nah guys, ini pun sama ya, ada ikannya tuh, masih sama besarannya dengan yang tadi ya. Oke, mungkin demikian kegiatan kali ini, semoga bermanfaat selalu. Bila tidak ada yang bertanya, mungkin live-nya saya cukupkan sampai di sini. Semoga live saya dari awal sampai akhir ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri ya. Umumnya bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang mau mencoba budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, silahkan
Kalau masih penasaran, kalau masih ada yang mau bertanya-tanya, silahkan teman-teman bertanya saja di DM, ataupun teman-teman bertanya di PT saya yang ada di video-video saya itu ya. Silahkan. Kemudian apalagi ada yang memberikan saran kepada saya, ini sistemnya salah misalnya ya, ataupun caranya salah, silahkan teman-teman berikan saran kepada saya supaya nanti saya lebih banyak berkembang dan bisa diperbaiki oleh saya sendiri untuk lebih baik ke depannya. Oke, untuk itu saya pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam peternakan, salam perikanan, dan juga salam pertanian.